sholat malam, ya. Kalau zakat berarti dengan sedekahnya. Kalau haji berarti dengan umrohnya. Kalau Ramadan berarti dengan puasa-puasa sunnahnya. Nah itu semua akan melengkapkan derajat-derajat tinggi nanti di surga. Fasilitasnya lebih banyak lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Juga poin penting. Bapak Ibu bisa mendapatkan ekstra pahala dari jenis ibadah yang kita kerjakan dengan waktu yang sama, dengan ibadah yang sama, gitu kan, energi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pahalanya lebih banyak. Itu dengan cara dua. Yang pertama, marketingkan. Dimarketingkan. Jadi daripada ibu dan bapak sholat sendiri, ajak orang lain sholat. Kan itu. Daripada kita haji sendiri, umroh sendiri, kenapa nggak ajak teman-teman? Kenapa nggak share di grup? Oh nanti riya Ustaz, itu riya urusan hati. Kalau setiap kali kita mau ibadah selalu kita mengatakan nanti saya riya, Bapak Ibu tidak akan ibadah. Kan gitu. Tinggal kalau ada bisikan syaitan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diikuti. Karena riya itu adalah senjata pamungkas syaitan. Mereka bisikan kepada kita, tergantung kita iyakan atau tidak. Kalau kita tidak iyakan, tidak akan kena, kan gitu. Nah itu penting untuk digarisbawahi, gitu kan. Jadi coba marketingkan gitu. Saya yakin kita semua punya grup-grup di WA kita, sudah tidak asing di masa kita sekarang. Kenapa nggak di-share, gitu kan? Keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan apa gitu loh. Kita coba share, ya. Ada seseorang keluarga pernah subhanallah mengirim kepada keluarganya sebuah cuplikan saja tentang ada satu donasi untuk Palestina dan ada satu barang gitu lagi dilelang. Kemudian akhirnya keluarganya itu menyelesaikan lelang tersebut. Ternyata orang yang men-share-nya tidak pernah berpikir kalau keluarganya itu akan menyumbang sekian banyak uang untuk Palestina hanya karena share saja, gitu kan? Saya pernah juga mengirim ke beberapa teman-teman ustadz-ustadz gitu kan. Hanya hadis yang sangat masyhur, siapa yang akhir kali baca la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga gitu. Hadisnya masyhur, cuma setiap hari kita kirim sebuah hadis gitu kan. Lalu kemudian beliau menginfokan kepada saya. Dia bilang subhanallah, kebetulan orang tua itu mertua beliau meninggal dunia. Dia bilang saya pas lagi di depan orang tua saya dan lagi sakarat. Tiba-tiba saya buka handphone, saya baca hadis yang antum kirim. Lalu saya ingatkan, lalu saya talkinkan itu. Kita tidak pernah tahu subhanallah. Allah berkahi tergantung kadar keikhlasannya. Kan gitu. Jadi harusnya kita bisa memarketingkan. Kita ini seorang muslim itu semuanya seorang marketing. Produknya namanya Islam. Nah tawarkan Islam itu kepada siapapun. Tawarkan Islam itu, tawarkan jenis-jenis ibadahnya. Ajak orang lain. Ada tamu pun bertamu di rumah, udah masuk waktu sholat, kita sholat dulu yuk. Apa susahnya ngajak begitu? Ya, jangan merasa tidak enak bukan pada tempatnya ini. Enggak enak nanti dia tersinggung. Kenapa harus tersinggung kalau diajak sholat? Kan gitu. Gak ada sesuatu yang harus dianggap tersinggung di situ. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah kemas. Kemasan terhadap ibadah penting. Bisa melipat gandakan pahala Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat malam. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau ibu dan bapak sekalian mau sholat malam. Misal anggaplah terbangun jam 3 atau jam 4 subuh. Kemudian ibu sholat saja. Artinya pakai mukennah yang ada. Ya udah wudu, baca surah yang kebetulan teringat, selesai. Beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur malam dia kemas. Dia udah siapin mukena dicuci yang bersih, dia bubuhi parfum minyak wangi. Kan kalau diantaranya sama Tuhannya boleh pakai minyak wangi. Dia pakai wangi-wangian, dia bubuhi parfum yang wangi di sejadahnya, dia pilih surah yang dia mau baca. Ini kemasan namanya. Pahalanya lebih besar. Sama-sama sholat malam. Ya. Sama juga dengan orang yang bersedekah. Ada orang miskin minta, dia korek, lihat dompetnya atau tasnya, dia dapat uang berapa, diambil sama dia. Mau kertasnya baru atau tua, bagi dia nggak penting. Yang penting dia sedekah. Pahala-pahala, tergantung kadar keikhlasan. Tapi ada orang kalau dia mengemas akan lebih besar pahalanya. Misal ibu khususkan dari sekian tempat ya bagian di tasnya ibu, ada satu bagian ibu taruh 100.000 baru yang masih grass, yang masih baru, itu khusus untuk sedekah. Diniatkan itu kemasannya. Jadi setiap orang miskin minta diambil dari situ. Itu kan beda. Kemasannya beda. Jadi mengemas ibadah itu beda sekali. Ya, jadi akan sangat menambahkan atau bisa menambah pahala itu sendiri. Nah ini dari sisi ibadahnya. Baik, kemudian selanjutnya
juga dari orang-orang sekitar kita. Terlalu banyak pintu-pintu surga. Bermula dari, kalau tadi poin pertama itu dari ibadah kita sendiri ya. Bagaimana kita fokus kepada yang wajib, lalu kita tambahkan dengan sunnah, dan jangan lupa marketingkan dan kemas dengan baik supaya maksimal. Nah itu pintu surga yang sangat nyata depan mata. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana memaksimalkan hubungan baik dengan orang sekitar kita. Nah bermula dari kedua orang tua. Ya, jangan pernah sia-siakan. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Cuma kalau masih hidup lebih banyak peluangnya. Karena kalau masih hidup kita masih bisa berikan makanan, kita berikan pakaian, kita berikan kendaraan, kita gembirakan apalah ya. Tapi kalau sudah meninggal terbatas. Karena kalau sudah meninggal itu sangat terbatas, cuma bisa doa, haji dan umroh, misalnya sedekah gitu kan. Tapi nggak bisa lagi kita ketemu, nggak bisa makan sama-sama gitu, nggak bisa hibur pada saat dia sedih. Jadi kalau masih hidup jangan disia-siakan. Ya. Jadi kita ini beda dengan orang-orang non-muslim. Kalau kita itu justru makin tua orang tua kita, makin kita hormati, makin kesempatan emas kita meraih pahala dari situ, ya. Di mana Nabi SAW menjelaskan dalam banyak sekali riwayat tidak asing tentang masalah bakti dengan orang tua ini, kalau kedua orang tua itu adalah pintu surga, gitu kan. Ada seorang sahabat yang pernah datang mau berjihad, lalu kata Nabi SAW, mau berjihad dan mau mati syahid. Ya, lalu kata Nabi SAW, kau punya dua orang tua? Dia bilang, iya masih ada. Kata Nabi SAW, pulanglah dan kejarlah surga dari keduanya. Kejarlah surga dari keduanya. Jadi kalau mereka masih ada, maka lakukan. Nah, cuman saya ingin bicara tentang masalah kemasannya. Jadi bakti banyak sekali pada orang tua ya. Ada orang yang dia anggap bakti itu, kapan orang tuanya minta sesuatu dia kasih. Itu bakti-bakti. Tetapi ada yang lebih besar pahalanya. Ibu dan bapak jangan tunggu diminta. Ya. Jemput bola. Kita yang datang bawain makanan, bawain pakaian. Ya, kalau perlu minta izin pada beliau walaupun beliau orang mampu. Apa saja yang merupakan kebutuhan dasar yang kita mampu bisa berikan. Sampo, sabun, odol, sikat gigi kita yang penuhi setiap bulan itu bagus. Ya. Ada satu kejadian di Saudi. Ada seseorang syekh di masjid di Jeddah menceritakan. Dia bilang pas lagi sholat Jumat di rakaat kedua tiba-tiba heboh di masjid ya. Begitu salam ternyata ada satu jemaah jatuh dan meninggal dunia di tempat. Lagi sholat, lagi sujud di hari Jumat lagi. Ini punya keutamaan tersendiri ya. Yang jelas imamnya ini penasaran. Kemudian dia kontak keluarganya dan dia bilang, kebetulan sama adik kandungnya mayit ini. Dia bilang bisa nggak? Karena kakak kamu ini datang ke masjid saya khusus mau sholat dengan saya. Dan dia meninggal di masjid saya. Boleh nggak saya yang urus jenazahnya? Kata imamnya. Kata saudaranya tentu saja. Itu satu kemuliaan buat kami kalau anda mau urus jenazah saudara kami. Jadi syekhnya ini yang mandikan, yang urus jenazahnya sampai disolat sampai dikuburkan. Lalu dia tanya di hari takziahnya kepada saudaranya. Kira-kira apa yang dibuat oleh saudaramu ini? Kok bisa Allah tutup hidupnya dengan mati di hari Jumat lagi sujud gitu. Ini husnul khatimah. Dia mengatakan begini ceritanya. Kami memiliki ibu yang masih hidup. Ayah kami sudah meninggal. Tinggal ibu kami yang masih hidup. Dan ibu kami sudah sangat tua. Semua kami berlumba-lumba untuk berbakti dengan ibu kami. Siapin kebutuhannya dan segala macam. Tapi belum pernah ada seseorang di antara kami yang mendahului saudara kami ini. Setiap kami datang bawa makanan dia sudah datang duluan. Setiap kali mau bawain sabun dia sudah kasih duluan. Pokoknya dia selalu yang ada di sebelah ibu kami. Nah begitu. Begitu luar biasa baktinya mereka. Kemasan ya. Ada satu kejadian di Saudi unik sekali. Bapak Ibu mungkin kalau dengar pengadilan pasti yang kita tahu orang bertikai tentang harta biasanya. Benar gak? Nah ada satu kejadian unik di salah satu pengadilan Saudi. Mereka bertikai memperebutkan ibunya. Ya, itu kisah nyata terjadi sampai hampir satu pengadilan menangis mendengar cerita itu. Ibu ini umurnya sudah 90 tahun sekian, sudah mau 100 tahun. Anaknya dua laki-laki, umurnya sudah 70 tahunan. Rupanya si kakak ini mengeluhkan adiknya di pengadilan. Si adik mengeluhkan kakaknya di pengadilan karena kakaknya selama ini yang mengurus ibunya gitu. Jadi rupanya si adik ini tentara. Dia biasa dulu karena dia punya income, dia kirimkan kakaknya untuk biayai diri kakaknya dan juga ibunya gitu. Setelah dia pensiun, dia bilang sama kakaknya, kan sudah sekian tahun anda yang urus ibu.
sekarang gantian. Biar saya yang urus. Tetap sama-sama bakti, tapi sekarang pindah di rumah saya. Kakaknya nggak mau. Itu kisahnya begitu. Ngotot nggak mau, nggak bisa. Kalau untuk itu tidak ada negosiasi. Ibu pokoknya harus dekat saya yang urus. Kamu mau datang silakan. Ini cekcok adik kakak memperebutkan ibunya. Begitu kisahnya. Masuk ke pengadilan. Hakimnya tanya, ada masalah apa kalian? Diceritakanlah masalahnya, gitu kan? Bahwasanya si adik ini nuntut agar hakim memutuskan supaya ibunya pindah ke rumahnya, supaya dia bisa bakti sama ibunya. Kakaknya boleh bolak-balik karena sudah sekian tahun dia urus. Kakaknya mengatakan tidak bisa. Saya sudah sekian tahun urus, ya walaupun dia biayai hidup kami dulu, tapi saya nggak mungkin lepaskan ibu saya. Jadi cekcok gara-gara itu. Ini mungkin tidak pernah terjadi, gitu kan? Mungkin sebagian orang di masa kita sekarang, ibunya kalau ada yang urus saudaranya, sudahlah syukurlah ibu di sana, ya. Atau syukurlah ayah di sana. Nanti dia biayai. Tapi tidak seperti itu. Orang mengejar bakti itu luar biasa, gitu ya. Maka ributlah ini. Maka si hakim bilang begini sama ibunya, ibu, bagaimana? Tanggapan Anda gimana? Kata ibunya, saya tidak tahu harus ambil keputusan apa. Ini dua-dua, satu mata kanan saya, satu mata kiri saya. Dua-duanya saya sayang mereka, saya tidak bisa bilang apa-apa gitu. Maka akhirnya si hakim memutuskan jatuh bakti dan pengurusan ibu itu kepada sang adik. Karena adik selama ini biayai dan belum pernah mengurusnya. Itu kakaknya nangis-nangis di pengadilan. Nangis-nangis, ngotot-ngotot. Sampai karena hakim sudah tidak bisa lagi, sudah harus diputuskan. Maka dia bilang, tapi saya punya syarat. Kalau adik saya mau ambil ibu saya, padahal sebenarnya rumah mereka berdekatan, hanya pindah rumah supaya pindah ke pengurusan. Itu luar biasa, ya. Maka kata si kakaknya, saya punya syarat, dia harus mengurus ibu saya sebagaimana saya urus 24 jam. Saya nggak pernah tidur kecuali ibu saya sudah tidur. Saya bangun sebelum ibu saya bangun, dan semua kebutuhannya saya penuhi. Kalau itu syarat dipenuhi, saya kasih adik saya. Begitu mereka mengejar bakti. Disebutkan sebuah kisah juga tentang masalah pintu surga yang luar biasa ini. Ada seorang ulama lagi isi pengajian. Kemudian dia ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya di daerah Qasim, ada satu kota cukup jauh. Dia tinggal di Jeddah. Ya kurang lebih mungkin jaraknya hampir 1000 kilometer. Kurang lebih ya. Mohon maaf kalau angka ini sedikit keliru. Tapi jaraknya jauh. Ayahnya telepon begini. Waktu ditelepon, karena dia lihat nama ayahnya keluar, dimatikan mikrofon sama dia supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Ini seorang ulama. Lalu dia bilang, maaf jemaah, ayah saya lagi telepon. Maka kemudian dia angkat telepon, ayahnya tidak tahu kalau anaknya lagi pengajian. Setelah salam, ayahnya cuma bilang begini, nak, ayah butuh 5 ekor domba untuk menjamu tamu ayah, teman-teman ayah. Lalu kata anaknya, baik ayah. Ada yang lain? Dia bilang tidak ada. Baik ayah, saya segera siapkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, coba pikirkan kalau ayah kita telepon begitu. Apa yang paling tinggi kita lakukan? Paling transfer uang ya. Kan beda kota. Transfer uang, ya sudah silakan. Mau beli kambing apapun silakan. Itu yang paling berbakti mungkin ya. Mau yang paling mahal silakan beli. Ayah silakan. Jangan layani. Mungkin kita siapin tukang masak pun tidak ada masalah. Tapi orang ini berbeda. Karena ayahnya nggak pesan, nak tolong transferkan uang. Dia berhentiin pengajiannya. Dia bilang, maaf jemaah, ayah saya butuh saya. Padahal ayahnya jauh ini. Kan dia bisa selesaikan pengajian dulu. Tidak, ditutup sama dia pengajian, kafaratul majlis. Dia sewa mobil pick up. Dia beli di pasar di Jeddah 5 ekor domba. Disetir sendiri dibawa ke Qasim. Dia setir sendiri. Untuk ngejar baktinya itu. Nah ini kemasan tadi itu yang luar biasa dalam ibadah itu ya. Dia bawa sendiri, dia sampai ke sana, kemudian dia kasih ayahnya, dia salaman, ini ayah pesanannya ayah. Kemudian dia pulang kembali. Begitu luar biasanya. Juga dalam satu kisah yang lain, satu orang syekh, ibunya telepon lagi pengajian juga, tapi ini orang yang berbeda. Di telepon dia matikan mikrofonnya sebagai adabnya, lalu ibunya cuma bilang setelah salam, apa kabar nak? Baik ibu, alhamdulillah. Ibu lagi kangen nak, pengen ketemu kamu. Baik ibu, saya datang sekarang. Kebetulan satu kota. Lagi pengajian, dia nggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian nanti ya. Nggak ada. Itu pengajian ya, menyampaikan agama Allah. Apalagi kalau cuma duduk ngobrol sama teman, apalagi cuma gosip atau apa gitu ya. Ini luar biasa. Bayangkan berapa banyak anak-anak sekarang ibunya telepon, sudah ibu saya buru-buru, saya lagi ada acara. Tapi ini luar biasa nih. Dia matikan mikrofon, lagi pengajian, ibunya cuma bilang, nak ibu kangen nak. Baik, ibu saya datang sekarang. Dia tutup teleponnya, dia bilang sama jemaah pengajian, maaf, ini yang hadir penuh masjid. Bapak ibu sekalian, maaf, ibu saya lagi butuh saya, pengajian saya tutup. Kafaratul majlis dipertinggal sama dia. Dia pergi ke rumah ibunya, pergi ngobrol berdua sama ibunya. Itu luar biasa. Ibunya lebih penting daripada pengajian tersebut. Nah ini namanya
pintu surga yang terbaik dalam bakti sama orang tua. Ini yang kita ingin singgung. Karena banyak orang bahas tentang masalah bakti sama orang tua, bakti-bakti anggapnya sudah, yang penting baik saja sama orang tua. Enggak. Ya, selain memenuhi kebutuhannya, menghibur hatinya, ya, menggembirakannya, dan ingat, kita yang harus jemput bola. Surga itu kita raih lebih tinggi derajatnya dengan kita yang jemput bola. Beda, Bapak Ibu kalau mau sedekah misalnya, tunggu orang minta, dengan kita sengaja mencari yayasan sosial, kita jadi donatur tetapnya beda. Ya kan gitu, pahalanya beda. Kalau ibu dan bapak tinggal di satu komplek yang mewah, dijaga security, keluar langsung masuk tol, langsung ke tujuan, kapan kira-kira mau ketemu orang miskinnya? Gitu kan. Itu pun kadang-kadang ketemu orang miskin masih negosiasi sama syaitan kan. Syaitan bilang, enggak usah lah itu masih muda, apalah segala macam, omong kosong semua. Lalu dia iyakan syaitan tersebut. Maka itu beda tentunya. Begitu juga setelah orang tua adalah kerabat-kerabat. Semua yang punya hubungan kerabat sama kita. Ini pintu-pintu surga yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu fokus kepada kerabat, maka pahalanya ada ekstra. Ya, ada ekstra. Di antara riwayat Bukhari, ada seorang sahabat membawa sekantong uang dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sedekah. Target saya 2 orang. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Dua-duanya orang miskin. Maka kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat double pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Jadi jangan teman-teman sekalian, makin Allah bukain rezeki, makin kita lupakan kerabat kita. Jangan sampai masuk pintu-pintu sombong atau merasa bangga, merendahkan orang lain, tidak boleh. Ya, justru kita harus mengetahui kalau Allah bukain pintu rezeki, berarti banyak hak-hak orang lain di situ. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah bukain pintu rezeki padanya, maka sudah semestinya atau seharusnya dia memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dia biasa cuma kasih yang biasa, sekarang sudah Allah bukain rezeki, benar lebih bagus lagi. Dia membantu orang-orang miskin, dia membantu orang-orang terputus jalan, para mujahidin jalan Allah. Ya, kemudian dia juga menjalin hubungan baik dengan para kerabatnya. Harus lebih bagus lagi hubungannya, lebih mudahkan urusan mereka, lebih lunasi utangnya, bantu berikan dan segala macam gitu ya. Dan tidak usah terpengaruh dengan bisikan syaitan, Ustadz orang ini minta terus, orangnya sama. Nggak penting masalah siapa yang minta, yang penting sedekahnya. Mau orang yang sama atau orang yang lain, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Kan intinya kita sedekah. Justru kalau ada orang yang rutin minta sama kita dan kita jadikan sebagai kantong sedekah kita, itu lebih bagus. Kenapa kita ikuti bisikan syaitan seakan-akan kita yang terganggu? Enggak usah terganggu, gitu kan? Kita merasa malah itu adalah sumber kesempatan kita beribadah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, itu kalau setiap hari mereka depan rumahnya selalu ada orang miskin datang dan selalu kasih. Di saat satu hari mereka buka pintu dan tidak temukan orang miskin itu, mereka pergi mencari di mana orang miskin lalu mereka kasih. Itu penting sekali. Nah, hubungan kekerabatan penting. Nah, ada orang punya hubungan kekerabatan dan bergabung antara rahim dan mahram namanya. Rahim itu kekerabatan, mahram berarti tidak boleh menikah. Nah, itu jalur langsung kita ke atas. Ini orang yang paling tinggi haknya ya. Jalur langsung ke atas orang tua, ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan semua saudara-saudaranya. Kemudian saudara kita ke samping, ya, kemudian keturunan kita ke bawah, anak-anak dan ponakan. Ini punya hak rahim dan mahram. Ada orang punya hubungan kekerabatan tetapi bukan mahram, seperti ipar, ya, pasangan paman dan tante, itu bukan mahram. Ya, ada juga orang yang punya hubungan kekerabatan tapi bukan punya, ya, mahram atau bukan mahram. Nah, ini semua punya hak. Selanjutnya teman-teman sekalian juga kita bisa masuk poin yang keempat ya. Kalau tadi poin yang ketiga maksud saya, yang pertama itu masalah ibadah, pintu pertama, pintu kedua adalah orang tua dan kerabat secara umum, mereka adalah pintu-pintu surga kita. Yang ketiga adalah persahabatan dalam Islam. Nah, ini juga pintu surga yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pernah dengar namanya ukhuwah Islamiyah ya. Ini ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum kita dianjurkan untuk mencintai semua muslim. Semua muslim dan muslimah kita cintai karena Allah. Kita bantu kalau mereka susah, kita jenguk kalau mereka sakit, kita jawab salamnya. Dan ada namanya ukhuwah khusus. Nah, ukhuwah khusus ini Bapak Ibu cari sesama jenisnya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lalu Bapak Ibu jadikan sebagai sahabat dekatnya. Karena imannya lebih bagus. Itu namanya persahabatan khusus. Ini sunnah Nabi SAW.
Makanya Nabi SAW waktu pertama tiba di Madinah, beliau melakukan 3 pondasi dasar negara Islam. Yang pertama beliau bangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ya, dianjurkan di setiap kota itu yang mayoritas Muslim ada masjidnya. Alhamdulillah di Indonesia ada itu ya, Masjid Jame, Masjid apalah namanya, Masjid Al-Markas Islamiyah atau apa namanya, semua itu sangat baik. Itu pondasi pertama. Yang kedua adalah muakha, persaudaraan dalam Islam. Makanya Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansar di Madinah. Jadi mereka persaudarakan ya, secara umum dan secara khusus. Secara khusus seperti sudah pernah dengar kisah persaudaraan Abdurrahman bin Auf dari Mekah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ya, di mana Sa'ad orang kaya Madinah lalu dia mau membagi setengah hartanya kepada Abdurrahman walaupun Abdurrahman menolaknya ya karena kemuliaan jiwanya, tapi jelas ini persaudaraan dalam Islam. Dan pernah ada sahabat sholatnya sangat khusyuk, lalu saking khusyuknya sampai ada sahabat yang lain di depan Nabi bilang begini, ya Rasulullah saya cintai orang ini karena Allah. Maka kata Nabi SAW, pergi dan ucapkan di wajahnya. Jadi sunnahnya Bapak Ibu mengatakan inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan inni uhibbuki fillah. Maksudnya saya mencintai Anda karena Allah, dan itu murni karena masalah ya keimanannya ya, karena keimanannya. Dan kata Nabi SAW akan ada orang nanti di hari kiamat mereka berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya terang. Para nabi-nabi dan juga para rasul itu dan orang-orang para syuhada cemburu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa dilakukan dan pintu surga adalah bersosialisasi bersama manusia secara umum, berbuat baik secara umum pada manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan yang bermanfaat bagi orang, maka makin bagus. Makin banyak manfaatnya kayak jalan raya, fasilitas umum, itu makin banyak orang menggunakan, maka makin besar pahalanya, dan itu makin banyak pahala yang bisa didapatkan, dan itu tentu pintu masuk ke dalam surga ya. Pintu masuk ke dalam surga. Bahkan kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah. Artinya sedekah yang dia keluarkan semasa hidupnya yang untuk fasilitas dipakai banyak orang. Masjid, rumah anak yatim, jalanan, sumur, ya wakaf tanah lah ya, untuk pesantren dan seterusnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya kemudian juga anak soleh yang mendoakannya, gitu ya. Dan ini termasuk Bapak Ibu sekalian yang perlu digarisbawahi adalah tidak memilih-milih kegiatan sosial itu ya, kecuali memang dukungan terhadap agama lain itu yang tidak dibolehkan. Tapi selama kegiatan agama Islam maka segera saja dibantu ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah menyiapkan fasilitas umum ya. Ini mungkin masuk seperti tadi ya, sosialisasi dengan maaf tadi di poin sebelumnya termasuk sosialisasi itu adalah bagaimana kita tetap berbuat baik sama semua orang, termasuk orang kafir pun ya. Kita boleh bertetangga dengan orang kafir, kita boleh berbagi makanan, kita boleh partner bisnis ya, itu sosialisasi dengan manusia. Kalau yang kelima ini adalah menyiapkan fasilitas umum tadi yang saya bilang, amal jariah ya. Kemudian selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga adalah perlunya seseorang, ini pintu-pintu surga yang ke-6 ya, memperbanyak ibadah-ibadah ya secara khusus ya. Membaca Al-Quran itu juga bagian daripada hal yang paling cepat mengangkat derajat di surga. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuqalu sahibul Quran iqra wartaqi, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran atau suka membaca Al-Quran, bacalah di hari kiamat nanti dan naiklah derajat-derajatmu di surga ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tenang sebagaimana pernah kau baca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajatmu di surga nanti adalah bersamaan dengan akhir ayat yang kamu baca ya. Berarti kita nanti kalau masuk surga, maka ibu dan bapak disuruh baca ayat Al-Quran yang biasa kita baca di dunia ya. Oleh karena itu kalau sering baca Al-Quran, apalagi mengkhatamnya, diulangi lagi khatam, diulangi lagi, itu sangat bagus. Puncaknya kalau dihafal ya.
maka nanti kita akan ditinggikan derajat di surga dengan bacaan-bacaan ayat tersebut. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam. Ini minimal Bu ya, jangan tinggalkan 10 ayat. Jadi jangan lewat tidur malam hari kecuali sudah baca 10 ayat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat, Rabb Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada para pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Pada setiap ayat naik 1 derajat. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah azza wa jalla berfirman kepada seorang hamba, stoplah sampai sini, berhentilah membacanya. Hamba itu mengatakan, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah berfirman, pada keabadian ini dan pada kenikmatan ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid dan disahihkan oleh beliau tentunya. Jadi hadis-hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan tentang kedudukan Al-Quran. Jadi usahakan selalu dibaca ya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Al-Quran dan puasa ya itu akan memberikan syafaat agar orang itu masuk di surga pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahannya tidur di malam hari. Maka tolonglah dia, masukkan ke dalam surga. Dan juga jadi ya Al-Quran sama puasa, dan puasa akan mengatakan, ya Allah sungguhnya aku telah menahan dia dari makan dan minum, maka tolonglah dia masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga ya, menjaga sholat sunnah sudah kita sebutkan, dan juga membangun masjid ya. Tadi sudah kita bilang sebagai fasilitas, tapi hadis tentang bangun masjid sudah kita tahu ya. Siapa yang bangun masjid di muka Allah, siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga ya. Ya, itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian, beberapa jenis ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan ya. Kemudian ditutup poin yang terakhir yang perlu kita tambahkan, yang ke-8 ya, dari apa yang bisa kita masukkan dalam surga, yaitu ini memang agak sulit sedikit ya, yaitu memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan memberikan peluang orang lain memperbaiki keadaan tersebut. Ini termasuk pintu-pintu yang ke surga ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 ayat 134 ya. Kita tutup dengan ini ya, kalau bisa dibuka biar tahu ayatnya ya. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 dan 134 ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 sama 134 ya. Saya bacakan dulu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua kepada ampunan dari Tuhanmu. Kalau punya dosa segera taubat, dan juga kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini berarti kita bisa mendapatkan surga ya. Allah perintahkan kita untuk mengejarnya. Itu bagi siapa? Allah sebutkan di 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit ya. Ini juga termasuk pintu-pintu yang baik ke surga, tapi tadi sudah kita sebutkan di antaranya kalau kita sedekah untuk amal jariah, sedekah buat kerabat dan seterusnya ya. Lalu dikatakan dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalau dia emosi, dia tidak lampiaskan walaupun dia dalam kondisi benar, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya surga itu salah satu penghuninya adalah orang-orang yang suka menahan emosinya dan memaafkan orang lain. Ya.
Jadi diistilahkan dengan qadhimil ghaidh dalam bahasa Arab. Itu artinya orang yang bisa melampiaskan emosi sementara dia dalam kondisi benar. Ya, jadi Bapak Ibu benar, tapi kita tidak lampiaskan marah kita. Ya, justru kita di saat itu menahan emosi kita dan kita coba untuk mendoakan kebaikan kepada dia atau untuk dia supaya dapat hidayah misalnya. Maka itu puncak daripada ya pintu untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir dalam acara ini offline ataupun online, baik itu live ataupun siaran ulang, dipenuhi semua hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amalnya, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ini, Allah juga satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi